Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dan Setiawan, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen di Universitas Teknokrat Indonesia, kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model matematika. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari model matematika sendiri adalah suatu representasi miniatur atau sebuah formulasi dalam bahasa tertentu dari suatu objek nyata, baik itu secara sistem, proses, dan juga peristiwa. Model matematika juga merupakan sebuah penyederhanaan suatu realitas, deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Model matematika juga memiliki definisi. Di antara lain adalah, sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Lanjut, ada model dan juga pemodelan. Model matematika yang dihasilkan baik dalam bentuk persamaan atau lainnya terdiri atas sekumpulan lambang yang disebut variabel atau besaran, yang kemudian di dalamnya digunakan operasi matematika seperti tambah, kali, ataupun bagi. Dengan prinsip matematika tersebut, apakah model yang dihasilkan telah sesuai dengan rumusan sebagaimana formulasi masalah nyata yang dihadapi? Hubungan antara komponen-komponen dalam suatu masalah yang dirumuskan dalam suatu persamaan matematik yang memuat komponen-komponen itu sebagai variabelnya dinamakan model matematika. Dan proses untuk memperoleh model dari suatu masalah dikatakan pemodelan matematika. Lanjut, ada pertanyaan, kenapa diperlukan sekali model matematika itu? Karena model matematika juga memiliki kegunaan, seperti kegunaan yang dapat diperoleh dari model matematika ini menambah kecepatan, kekuatan, gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian ada deskripsi masalah menjadi pusat perhatian, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah, dapat digunakan juga untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya, sebagai dasar perencana dan juga kontrol dalam pembuatan kebijakan. Pemodelan matematika atau model matematika diklasifikasikan dalam 3 model. Yang pertama ada model teoretik, model mekanistik, dan juga model empirik. Model teoretik sendiri adalah teori yang diperoleh melalui penggunaan teori-teori yang berlaku. Kemudian ada model mekanistik, adalah model yang penggunaannya didasari dengan mekanisme pembangkit fenomena. Dan yang ketiga ada model empirik, model yang digunakan berdasarkan pengamatan tanpa didasarkan pada teori atau pengetahuan yang membangkitkan fenomena tersebut. Pemodelan matematika dapat dilakukan sebagai berikut. Membaca masalah dengan teliti, kemudian menentukan apa saja yang diketahui dari masalah tersebut dan apa yang belum diketahui. Tulis lengkap semua informasi yang lengkap dari pembacaan masalah. Kemudian gunakan variabel untuk apa saja yang belum diketahui untuk dicari. Konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Dan kemudian nyatakan model matematika yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan. Kita akan lanjut ke contoh soal agar kawan-kawan semuanya bisa paham. Oke, langsung saja kita
mulai diaplikasikan di dalam contoh soal yang pertama. Baik, di sini ada soal pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang yang akan dijual kembali dengan harga beli tiap kilogram apel 4.000 dan pisang 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Buatlah model matematikanya. Baik, di sini saya mencontohkan dari soal yang paling mudah terlebih dahulu. Di sini untuk buahnya kita misalkan apelnya itu X, dan pisangnya ini Y. Jadi nah, ini ada berapa berarti? Harga beli tiap kilogram apelnya berapa? 4.000 X ya, karena di sini kita ibaratkan dengan X. Dan harga beli pisangnya itu 1.600 ditambah berarti dengan kita ibaratkan dengan Y. Nah, modal penjual itu 1 juta, jadi lebih dari sama dengan 1 juta. Jadi kita ibaratkan untuk duit itu duit, dan kalau berat itu berat. Nah, di sini dia hanya mampu nih menampung 400 buah saja. Jadi kita membuat seperti ini. X plus Y lebih kecil sama dengan 400. Jadi seperti inilah membuat model matematikanya. Oke, baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini sudah ada soal, yaitu Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilogram dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilogram. Tapi ia hanya menyediakan uang sebesar 50.000, sedangkan yang ia bawa, kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kg. Dan buatlah model matematikanya. Seperti soal yang sebelumnya. Jadi untuk jeruk A kita ibaratkan menjadi X, dan jeruk B kita ibaratkan dengan Y. Nah, harga dari masing-masing jeruk, yaitu dengan jeruk A harga per kilogramnya 6.000, dan X sebagai ibaratnya, dan 4.000 per kilogram dari jeruk B kita ibaratkan dengan Y, sesuai yang sudah kita ibaratkan tadi di awal. Lalu tidak lebih kecil dari 50.000. Mengapa lebih kecil dari 50.000? Karena dari contoh soal tersebut sudah menggambarkan bahwa uang yang hanya ia bawa itu 50.000. Jadi yang kita beli itu tidak boleh lebih dari 50.000. Atau kita juga bisa menggunakan contoh pertidaksamaan seperti ini. Ini bisa terjadi seperti ini karena masing-masing dari variabelnya ini dibagi 2000. Jadi 6.000 dibagi 2000 sama dengan 3. 4.000 dibagi 2000 sama dengan 2, dan 50.000 dibagi 2000 sama dengan 25. Namun tidak sampai di situ saja, karena di sini ada batasan untuk kapasitas keranjang 10 kilo.
Jadi X plus Y tidak atau lebih kecil dari 10 kg. Itulah tadi cara untuk menemukan model matematika dari contoh soal yang kedua. Itulah tadi penjelasan mengenai materi tentang model matematika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.